Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kami yang masih muda ini untuk tetap istiqomah dalam menjalankan agama Allah. Karena saya punya teman selalu mengajak kebaikan, tapi dia tidak mengajarkan kebaikan. Dia mengajak kebaikan, tapi dia tidak mengerjakan kebaikan. Oh, bahaya. Remaja Masjid Baitur Rahman, kapan-kapan main ke masjid kami ya Ustaz. Ada lambang senyum. Alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Nama jemaahnya apa? Irma, Remaja Masjid An-Nur. Nama jemaahnya apa? Kodamara, Remaja Masjid Raya Pasar Bawah. Nama jemaahnya apa? FSRFF. Nama jemaahnya apa? Remaja Masjid Baitur Rahman. Tetap kalian fokus, ada gerakan. Semalam saya dikasih stiker tebal untuk ditempelkan di motor-motor. Untuk apa? Remaja Masjid An-Nur membuat gerakan, dipimpin Ustaz Doni. Anak-anak yang punya motor, nanti akan pergi ke masjid ini, tabligh akbar, masjid-masjid sekitar Pekanbaru yang tinggal di perkampungan kecil, ditinggalkan orang, gotong royong bersihkan. Nanti ada tanah lapangnya di situ, main-main bola. Ada pula sungai di situ, mandi-mandi di sungai. Jaga, tapi tetap tidak khalwat berdua-duaan dan lain sebagainya. Terus kalian berjamaah, jangan sampai meninggalkan jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika ada seorang perempuan ingin hijrah, apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Ada seorang perempuan ingin hijrah ke kita, apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai anak muda, terutama laki-laki? Oh, tak bisa kita ngurus dia. Dia kalau mau hijrah, dia hijrah gabungkan dengan perempuan. Di FSRM itu ada perempuan-perempuan. Kau mau hijrah, ya gabung sama mereka. Jangan buat kita ngurus dia. Nanti subuh tahajud ya. La talbisul haqqa bil batil. Ustaz Somad, saya mau ikut pengajian nih, gimana? Nih kontaknya. Kau hubungi anak remaja Masjid Kodamara, Irma, FSRM, ikut sama mereka, gabungkan diri sama mereka. Tak ada waktu untuk ngurus-ngurus seperti ini. Benarkah harta yang haram diazab dan harta yang halal dihisab? Harta yang haram, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Semua kecurangan di dunia dibawa. Makanya nanti di akhirat ada orang yang memikul kambing, ada yang memikul kerbau, ada yang memikul onta. Kenapa? Karena dia curang, tak membayar zakat. Ustaz, ada juga yang memikul Avanza plat merah, ada. Ada, semua kecurangan kau akan bawa di hadapan Allah SWT. Saya mendengar tausiah ustaz lain di YouTube, katanya di atas kubur hanya boleh ditancapkan pelepah korma. Jika tidak ada pelepah korma, apa gantinya? Apa boleh tabur bunga dan siram air wangi? Tentang masalah pelepah korma bisa diganti yang lain, pelepah sawit, pelepah kelapa. Yang penting makhluk hidup bertasbih. Semua pokok-pokok kayu ini bertasbih. Tentang masalah menyiramkan air, dalilnya hadis sahih. Nama anak Nabi yang meninggal namanya Ibrahim. Nama emak Ibrahim itu adalah Maria Kiptia. Ketika selesai disiramkan air. Kenapa disiramkan air? Karena tanah pasir itu gembur. Kalau disiram air dia padat. Kalau tanah gembur nanti digali oleh serigala, dikunyahnya balik jenazah itu. Nah, maka disiramkan air. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kau siram? Biar supaya padat dia. Bukan disiram air itu dia mau minum di bawah. Ustaz, menikah dengan pesta yang mewah apa hukumnya? Ngundang organ ada biduan, apakah itu riak mubazir? Aulim walau bisatin, buatlah kenduri walaupun memotong seekor kambing. Potong kambing, potong ayam, undang makan. Dah, ngasih tahu bahwa itu istri. Ini saya tengok mahasiswa di depan mata saya membonceng anak gadis. Ini ngaji rajin bonceng anak gadis. Saya tanya kawannya, kenapa dia bonceng anak gadis? Bininya itu Pak Ustaz. Gara-gara tak walimah. Ada pun walimah pesta mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. A'linu hadzal nikah. Nikah ini umumkan. Dia seorang tanya banyak tahu. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan gendang. Kelampang. Bismillah tawassalna billah. La. Lagunya lagu religi, lagu baik. Jangan dinyanyikan lagu bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Menangislah kedua mempelai itu. Ini kalau lagu Maher Zain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma
wa jama'a bainakuma fi khair. Baik, tak salah. Pak Ustaz, kalau lulus PNS tapi nyogok, apakah haram jadinya pekerjaan itu? Apakah gajinya itu haram juga Pak Ustaz? Penerimaan guru PNS syaratnya 3. 1. Honorer 5 tahun. 2. Ijazah FK. 3. IPK 3,7. Datanglah membawa. Kamu berapa tahun honorer? 5 tahun. IPK berapa? 3,7. Tamat dari mana? Dari FK. Cukup 3 syarat? Iya. Wanipir. Maka kau boleh bayar, karena kau sedang mengambil hakmu. Kalau hakmu tak kau ambil, akan diambil oleh. Sudah berapa banyak guru di Riau yang tak boleh itu datang bawa mak. Kau sudah honor berapa tahun? Baru 5 bulan. IPK berapa? 2,0. Ijazahmu FK, teknik sipil. Bayarnya sesudah. Haram gaji, haram tunjangan, haram SPPD, haram uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, haram semua. Apakah ketika sholat subuh Jumat yang dibaca rakaat pertama surat sajadah? Nama suratnya Alif Lam Mim Tanzil, surat sajadah. Nama sujudnya tilawah. Pada rakaat kedua masih sunat pakai doa kunut, tetap kunut mazhab Syafi'i. Sebab ada sebagian masjid yang subuh Jumat tak pakai kunut lagi. Kok bisa tak kunut lagi? Imam Syafi'i sampai meninggal baca kunut. Saya pun baca doa kunut. Tapi kalau saya sholat di Masjid Muhammadiyah, saya tak mau maju ke depan. Maju Pak Ustaz. Nah, saya tahu mereka Muhammadiyah pakai mazhab Hambali. Hambali tak pakai kunut. Ustaz, dalam satu daerah hanya memiliki 5 mustahik zakat: fakir, miskin, amil, gharib, mu'alaf. Pertanyaan saya, bagaimana cara membagi amil? Apakah tetap semua zakat? Tidak dibagi menurut asnaf. Karena kalau dibagi menurut asnaf, amil banyak betul. Tidak bagi menurut kepala. Karena kalau dibagi menurut kepala, ambil sedikit betul. Maka solusi jalan tengah, dimusyawarahkan semua. Nenek mama jadi pandai alim ulama, libatkan pihak kepolisian dan tentara, Babin Kamtipmas, Babinsa, supaya nampak ini cocoknya dapatnya berapa, ini cocoknya dapat 20 kilo, ini cocoknya dapat berapa, ini cocoknya dapat 2 kilo, ini cocoknya dapat 3 kilo. Musyawarahkan bersama. Satu bagian buat amil, atau diambil bagian, tidak dibagi per asnaf, tidak dibagi per kepala, tapi dimusyawarahkan. Bagaimana hukum orang yang ketika imam baca doa kunut sedangkan dia makmum tak ikut berdoa? Jahil, bahlul. Karena kata Imam Ahmad bin Ambal, nassa alaihi Ahmad, dikutip oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, kau angkat tanganmu ketika imam mengucapkan amin, angkat tanganmu. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Apakah dalil zikir berjamaah dan doa berjamaah? Sampai lebih 30 hadis tentang zikir berjamaah. Nama kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tentang doa berjamaah, la yatami mala'un, sekelompok orang berkumpul, la yad'u ba'duhum berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairuhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tapi yang panjang-panjang. Saking panjangnya makmum pertama begini, lama-lama doa saya tadi pendek aja, 10 saja. Pertama, orang tua Rabbi firman ya warhamu maka rabbayana shaghira. Habis itu doa selamat. Doa selamat ini jelas. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Anak-anak di belakang tuh ngapal. Yang baca maut. Sudah berapa kali mendengar ceramah Ustaz selalu ada mencontohkan hal baik terhadap pertanyaan kapan jatah masyarakat Inhil untuk dapat bersilaturahim. Saya akan ke Tembilahan tanggal 15, 3 pengajian. Daftar akan diupdate status di FB fanpage Ustaz Abdul Somad tanggal 15 insyaallah. Hukum solat dalam keadaan bersempit-sempit, apakah dapat dikatakan menzolimi terhadap jamaah? Tidak, karena sempit itu bukan kita mau sempit, keadaan sempit. Apa pula menzolimi orang? Saya nggak enak hati Pak Ustaz, soalnya posisi saya yang paling tegak. Kawan saya itu tersempit, tak apa-apa. Sama-sama hamba Allah. Baik niat. Apalagi di Taman Raudhah. Oh, berapa kali kita sujud di pantat orang Afrika? Ustaz, apakah Baqarah sapi betina artinya? Menurut Ustaz teman saya, Baqaratun bukan menunjukkan jenis kelamin, tapi itu hanya spesies. Seperti arti
arti Allah terjemah Indonesia salah. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Bakar lembu, bakaratun lembu betina, namlun namlatun, dua-duanya bisa dipahami, bisa diartikan sebagai spesies, bisa diartikan sebagai lembu betina. Lalu yang disembelih itu memang lembu betina. Apa beda mu'annas hakiki dan majazi? Hazihi Fatimah mu'annas hakiki, hazihi Syamsun majazi. Syamsun itu mu'annas. Mana contohnya? Idza sama'u fatarat mu'annas. Seandainya muzakkar, idza sama'u fatara. Maka kalau saya menunjuk matahari, tilka, pakai mu'annas. Itu namanya majaz. Bahasa Arab 6 SKS. Apa itu i'jazul Quran? Mu'jizat Al-Quran. Al-Quran mu'jizat cara turunnya, Al-Quran mu'jizat isinya. Manusia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, tulang dibangun daging. 6 penciptaan manusia. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terapkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Maka itu semua adalah namanya i'jazul Quran, mu'jizat Al-Quran. Bagaimana cara Ustadz menjaga kesehatan? Makan, minum. Asal lapar makan, asal haus minum, mengantuk tidur. Tadi dari Rokan Hulu itu tidur sampai pengajian, balik dari sini tidur. Dengan jadwal ceramah sangat padat. Apa pula padat? Tak ada padat. Orang padat itu sampai 1 hari 7 pengajian. Saya enggak. Pagi tadi sekali, ini sekali. Bukan banyak. Update aja yang banyak itu. Bagaimana cara untuk selalu ikhlas dan bersyukur menjalani kehidupan yang makin lama makin hancur? Saya takut Ustaz. Saya pun takut. Kita semua takut. Selama dalam hati kita masih ada rasa takut, maka berbahagialah. Ini kertasnya sudah mulai lain warnanya, ini kertas kuning udah. Habis ini kuning langsung merah. Selama dalam hatimu masih ada rasa takut, tak ikhlas, takut, tak ridha, maka bersyukurlah pada Allah. Yang kita khawatirkan tak ada rasa takut sama sekali. Kadang ibadah, kadang berbuat dosa, kadang baik, kadang jahat. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Baik teruslah. Istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya orang istiqamah. Bagaimana supaya istiqamah Pak Ustaz? Berkawan sama orang baik-baik. Tengok orang sakit panggil istiqamah kita. Masuk saya ke rumah sakit Eka Hospital, menengok saudara sedang sakit, jatuh, hilang ingatannya, menggumpal darah hitam, nampaknya air, disangkanya air, rupanya lubang masuk, bom, jatuh, pecah helm, pecah. Orang paling pintar, paling cerdas, paling hebat bisa hilang ingatan. Astagfirullahaladzim. Dia bacakan ayat-ayat ke telinga meleleh air mata. Ini saudaraku ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Makin semangat istiqamah. Tengok orang meninggal, kalau ada orang mati datang, buka penutup wajahnya, kawan saya meninggal datang, saya tengok. Antar ke tempat pekuburan. Man syahidal janazah hatta tulfana. Siapa yang mengantar jenazah sampai ke pekuburan, lahu qiratan, dapat 2 qirat, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Kenapa begitu sangat sulit untuk bertawakal ke jalan Allah? Seringkali saya kadang ibadah, kadang berbuat dosa kembali. Bagaimana itu Pak Ustaz? Berkawan sama orang baik, tengok orang sakit, tengok orang mati, tanamkan ke dalam hati, aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Tengok, rajin-rajin muhasabah, ikut pengajian ustaz-ustaz kita, terus jaga. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Lama lagi Pak Ustaz? Mana saya tahu. Bagaimana cara mendidik serta mengajar anak dan istri keluarga pada zaman modern ini? Bawa istri ngaji, bawa anak ngaji, ikut pengajian, bawa istrinya anak-anak ikut ngaji. Anak-anak yang diajak mengaji ini sampai dewasa dia akan ingat nanti. Istrinya ikut ngaji. Datang orang ngirimkan anak kecil ceramah saya. Anak kecil nirukan ceramah saya. Saya kirim tolong cari anak siapa ini. Rupanya dari Langsa Aceh. Dari Langsa Aceh. Bisa dia hafal ceramah. Anak-anak yang bisa ceramah berarti orang tuanya hobi ceramah. Karena anak-anak akan ikut orang tuanya. Buah tak akan jauh di tempat jatuhnya. Kecuali buah itu dibawa kalong. Saya sedang duduk di bis, tiba-tiba tegak anak laki-laki di atas kursi di depan. Kaum muslimin, bagaimana kita mau sholat istisqa
minta hujan. Sedangkan yang membakar hutan itu ikut bersama kita. Itu ceramah saya. Anak nih ngejek saya. Setelah itu datang bapaknya, Pak Ustaz, mohon maaf, anak saya ini selalu dengan ceramah Ustaz. Begitu ditengoknya Ustaz, langsung dia ceramahi Ustaz. Bagi saya kemarin ke tempat luar kota, ke Jakarta, banyak anak-anak kecil minta foto. Anak kecil kok minta gambar semuanya? Rupanya dia selalu menengok di YouTube. Bapaknya nengok, emaknya nengok, dia ikut nengok. Bahkan dipakaikan pula infocus, nonton bareng mereka di tengah keluarga. Kenapa saya selalu diperbudak uang dan kesenangan dunia? Yang diperbudak dia, duitnya duit dia, nanyanya ke saya. Ini ngaji ini tak bisa sekedar ngaji. Dia harus amal. Rasakan sakitnya keluar duit itu. Besok yang punya duit pergi ke panti asuhan Muhammadiyah, panti asuhan Takdir Ilahi yang ada di Rumbai, panti asuhan di belakang Koki Sunda, Pak Yazid. Datang ke sana, bawa nasi kotak, keluarkan duit langsung, keluarkan. Rasakan sakitnya keluar duit. Nanti akan merasakan manisnya. Macam orang belajar mengaji. Jangan pengajian. Ini masih banyak orang hanya menikmati pengajian. Ngaji, saya kalau sudah ngaji itu, wow, saya tenang, saya fly, saya itu. Mengaji itu amalkan langsung. Pergi ke MDA. Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Sekian, bayarkan. Besok pergi ke panti asuhan. Pak Yazid, berapa sini anak yatim? Ada 200. Saya mau kasih nasi kotak. Keluarkan, berapa? 10 orang aja. Kasih dia makan. Mohon beri cara tik untuk selalu bertawakal kepada Allah di lingkungan keluarga Pak Ustaz. Usaha sudah, habis itu tawakal. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tawakal Allah, lepaskan semua. Sama seperti kita duduk di atas pesawat. Orang paling tawakal ketika di atas pesawat. Pernah tak orang pergi ke depan nanya pilotnya? Pilotnya mana? Ini, kau tamat sekolah apa? Pilot, sudah berapa lama kerja? Pernah tak kita tanya? Tidak, kita bertawakal. Asal sudah duduk di atas, tawakal. Tak pernah kita tanya-tanya. Apa pernah datang orang nanya, pilot, ini minyak mana? Ini gigi satu, koplingnya mana? Rem tangan mana? Tak pernah. Kita betul-betul bertawakal. Kalau kepada pilot kita bertawakal, kenapa kita tak bertawakal kepada Allah? Berarti iman kita robah. Rukun iman pertama, percaya kepada pilot. Bagaimana sikap kita jika memiliki kenalan seorang pengikut Syiah? Ajak dia, balikkan ke Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bisa. Kalau tak bisa, jangan pula sampai tukang pancing dilarikan ikan paus. Begitu kau punya ilmu, ajak dia. Ud'u ila sabil rabbik, ajak orang balik ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Bil hasanah wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Perlu debat, wajadilhum, debat mereka. Dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bagaimana kalau sholat sunat setelah maghrib tiba-tiba ada orang menepuk pundak kita? Ada 2 orang kena tepuk. Ustaz, apa hukumnya jika seorang membayar hutang ke saya dari uang gadai SKPNS? Dia pinjam duit saya, ya. Lalu dia mau bayar hutang, ya. Saya tak perlu tanya, kau duit ini dapat dari mana? Sama macam ibu buka rumah makan, jual nasi bungkus, datang orang beli, tanya, kau dapat duit ini halal apa haram? Bapak jual semen, iya. Tiba-tiba datang orang beli semen 2 sak, tak perlu tanya, kau dapat ini merampas? Karena yang kita jual halal, duit kita dipinjam dulu baik, kita tak perlu tanya dia. Yang tak boleh itu kita jual anjing herder, itu pun tak boleh. Saya seorang ayah, mempunyai 2 orang anak perempuan. Dalam waktu dekat insya Allah anak saya ini akan menikah. Bolehkah saya menikahkan ijab qabul 2 anak perempuan saya sekaligus dalam hari yang sama? Tak ada larangan. Bagus, afdal. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Dah, mana satu lagi? Aku nikahkan engkau. Salah. Nah, adapun kata adat kami tak boleh. Kalau nikah sehari 2 nanti akan sifat itu bla 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 bla. Ikut adat tapi ikut agama. Kalau sudah datang Islam, tinggalkan adat istiadat yang tak sesuai dengan Islam. Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Kalau dia ikut kitabullah, pakai. Tak sesuai sama kitabullah, ciptakan, campakkan. Saya tukang pangkas rambut, mantap. Semua kening orang bisa dipegang. Saya tahu kozak itu tak boleh. Kozak tak boleh. Ditinggalkan di tengah. Yang lain ambil, habis semua, tinggalkan. Kalau habis, habiskan semua. Kalau tinggalkan semua. Jika pelanggan saya minta dipangkas seperti itu, apakah saya juga berdosa? Ya, karena dia ikut melakukan perbuatan qazah, perbuatan haram, hasilnya menjadi haram. Nah, Rasulullah SAW an samanil kalbi, Rasul melarang hasil jual anjing.
Wa mahril baghi, Rasul melarang upah prostitusi WTS PSK. Wa ulwanul kahin, Rasul melarang upah dari dukun, Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas. Nah, ini yang bertanya di dukun nih. Tes ya. Dan bisa tak Ustaz itu membaca yang tersurat. Kalau Ustaz kau cuma pandai nanti suret aja, nanti sirek alun dapat yang baca. Apa doa Nabi Ibrahim ketika minta anak, dan kapan Nabi Ibrahim berdoa? Rabbi habli minas salihin. Doanya kapan? Pagi, petang, siang, malam tak putus. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Berapa umurnya baru lahir Ismail? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir 86 tahun lahir Ismail. 13 tahun sesudah itu 99 tahun lahir Ishak. Yang katanya mandul, yang katanya istrinya tak mungkin punya anak, Allah kuasa. Allah Maha Kuasa mengasih anak. Nih, istri yang katanya mandul, maka kau tetap punya anak. Ishak. Dalam bahasa Yahudi Yitzhak, dalam bahasa Arab Yitzhak, Yitzhak, Ishak, Ishak artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim saking lucunya dia dengan anak. Saya sholat asar tidak berjamaah, sedangkan suara azan terdengar dan lantang, sebab karena imamnya setiap hari selalu main domino dan perokok berat. Imam yang pemain domino, perokok, fasik. Bolehkah makmum imam kepada imam fasik? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i boleh berimam kepada imam fasik. Mazhab Hambali yang keras tak boleh berimam kepada imam fasik. Jangan itu jadikan alasan tak ke masjid. Cari musola masjid lain. Apalagi tempat kita rapat-rapat masjid. Apa hukumnya bermain alat musik seperti gitar, drum, bass dalam Islam? Beli buku fikih musik Syekh Yusuf Qardawi. Hukum alat-alat musik itu sama macam lagu. Kalau dipakai untuk baik, baik. Dipakai untuk tak baik, tak baik. Dia alat sama macam pisau. Dipakai motong ayam, boleh. Dipakai untuk tak boleh. Anak-anak main gitar, goncrang, goncreng, goncang, goncreng. Lagu apa? Dia tak paham, yang mendengar pun tak paham. Semua mengangguk. Ustaz kan sering safar. Ya, bagaimana Ustaz mengqashar dan menjamak sholat fardu? Tadi sholat zuhur di kepenuhan. Dari Pasir Pangarayan 1 jam lagi sholat zuhur. Maka saya jamak takdim. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin jam'an taqdiman ilaihil asri. Yang tak pakai usolli dalam hati. Sholat zuhur dengan asar jamak takdim 4 rakaat. Habis zuhur saya sholat asar 4 rakaat. Tidak pakai qashar. Kalau mau pakai qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sampai kemari saya tak sholat asar lagi. Oh, begitu, jamak takdim namanya. Kalau mau jamak, ini yang mana yang harus saya? Oh, ini tak jadi karena udah kali-kali. Panjang. Saya bernama, tak boleh nama sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya mau curhat Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, banyak sebagian orang kalau sudah terpengaruh dengan uang, tahta, wanita, jabatan, dia tak peduli lagi dengan imannya. Kalau sudah kehilangan alam di bawah sadarnya, dia akan semena-mena apapun perbuatannya, asalkan cita-citanya tercapai. Padahal dia Islam, mengerti agama. Tapi kalau non-Islam, jelas dia tak pernah belajar Islam. Tak bisa disalahkan seperti orang Islam yang ingkar. Bagaimana tuh Pak Ustadz, apakah orang itu bisa dianggap kafir? Apalagi kalau dia tidak sampai ke tingkat kafir, tak boleh kita katakan kafir. Yang paling tinggi kafir, di bawah kafir fasik. Tak boleh orang fasik katakan kafir. Ketika kau katakan dia kafir, ternyata dia tak kafir, kau yang kafir. Wah, hati-hati masalah mengkafirkan orang. Saya baru bekerja Ustadz, baru ngumpulin uang, saya mau buka usaha sama teman. Terus saya jumpa mantan saya. Dia mau saya lamar. Gimana nih Pak Ustadz? Bagaimana cara menetapkan hati untuk menikah? Oh mantan, aku minang kau, tapi ini ada uang untuk usaha. Jadi gimana lah, kupinang kau dengan bismillah. Yang ini untuk usaha. Kata dia, ayahku pun orang kaya, maka abang tetaplah usaha. Ini ku kasih modal. Oh, jadi usaha. Nikah dapat. Iyakunu fuqara. Kalau dia susah, yughnihimullah. Allah akan mencukupkan rezeki. Dulu rezeki sendiri, berdoa sendiri. Sekarang sudah beristri, berdoa bersama. Doa lebih dikenal, dikabulkan Allah. Terbuka pintu-pintu rezeki. Menikah. Awaddulil basar. Menjaga kehormatan mata. Wahsanulil farj. Menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fa'alaihi bisawm. Hendaklah banyak-banyak puasa sunnah. Fainahu lahu wijah, itu obat baginya. Makruh hukumnya memberikan daging hewan kurban kepada orang Yahudi dan Nasrani.
Sedangkan mazhab Hambali membolehkan pemberian daging kurban kepada orang kafir jika kurban tersebut adalah kurban sunat. Sedangkan kurban wajib tak boleh diberikan kepada orang kafir walaupun sedikit. Apa perbedaan kurban sunat dengan kurban wajib? Kurban nazar. Aku bernazar kalau anakku lulus PNS maka akan aku berikan kurban ini ya Allah. Tapi kalau anakku tak lulus sampai mati aku tak kurban. Maka daging kurban nazar ini kurban wajib tak boleh diberikan kepada non muslim. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang memberi anak umur 9 tahun setiap sholat Rp3.000? Bagus, motivasi. Awalnya mungkin ada pakai ancaman. Kalau nggak sholat, awas saya pukul. Yang satu ini ayahnya lembut. Nah, kalau kau sholat, aku kasih 3.000. Bagus. Awalnya kita ini kan ancaman. Awalnya kita ini kan dia berikan harapan. Siapa yang sholat sekali dapat pahala segini, dapat pahala segini, dapat pahala segini. Itu pemula. Orang sampai puncaknya dia tak perlu lagi pahala. Aku beribadah bukan karena pahala, aku beribadah bukan karena takut dosa, tapi aku beribadah karena menginginkan cintamu ya Allah. Nah, jadi ada level-level. Anak-anak itu gitu juga, kasih 3.000 semangat dia. Lama-lama nanti mulai dia cinta kepada sholat. Itu hanya proses pendidikan saja. Saya mau bertanya, apa hukum mertua membawa istri saya pergi di rumah saya saat saya bertengkar dan istri saya menyuruh pilih dia atau ibu saya karena istri saya tidak suka. Bagaimana nih Pak Ustaz? Selama suaminya baik, catatan pertama suaminya baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tidak melanggar, tidak KDRT, menetapkan hukum Allah. Lalu kemudian perempuan melawan, maka perempuan itu nusyuz, durhaka, melangkah kakinya selangkah dari rumah, maka neraka jahanam tempat dia. Lau kuntu amiran ahadan ala yasjuda ala ahadin, seandainya boleh bersujud kepada manusia, pastilah aku perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi kalau suaminya zalim, pecandu narkoba, pezina, datang orang tuanya menyelamatkan anaknya dari si zalim ini, maka mubah. Tengok suaminya dulu. Pak Ustaz, saya mau bertanya, apabila kita menarik orang tua kita di neraka ke surga, sedangkan ibu saya muslim, tapi ayah saya kafir bukan Islam, apakah saya bisa menariknya? Maka laki-laki kafir tak boleh menikah sama perempuan muslimah, dia mesti difasah. Laki-laki mencerai namanya talak, perempuan minta cerai namanya khulu. Sedangkan perempuan muslimah tak boleh nikah dengan laki-laki kafir, maka dia selama itu berzina. Tapi dengan dia sudah meninggal dunia, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiyha wa'fu anha. Anak-anak gadis hati-hati, kalian tak boleh menikah dengan kafir. Bapak, ibu, kalau mencari menantu, nikahkan dia karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki meminang anakmu kau pandang agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Jangan nikahkan dia karena mobil mewahnya. Setelah seminggu baru anak balik menangis meratap, rupanya rental mah. Bapak saya sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Ibu saya seorang mu'alaf. Bolehkah saya selaku anak mencarikan suami baru untuk ibu saya? Jaga aja, mak itu sudah tua. Daripada dapat laki baru tak betul, tak mencari kerja 2 kali itu. Tapi kalau dapat laki-laki yang baik, sopan, bisa dijaganya, membimbing agamanya, boleh anak menikahkan, mencarikan ayah tirinya. Begitu juga seorang anak mencarikan emak tirinya. Boleh, tak salah, bagus, baik. Saya pernah mendengar cerita tentang wanita yang mengurung kucing, tak diberinya makan. Hadis sahih. Kucing itu mati. Wanita itu saat dia mati dijamin masuk neraka. Apakah orang yang masuk surga atau neraka ditentukan dari perbuatan terakhir? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apakah dia tetap masuk surga? Tetap masuk surga, tapi dia obok-obok dulu. Baru masuk surga. Transit dulu. Saya kurang paham tentang zakat penghasilan dalam dagang. Bagaimana cara menghitungnya? Ada pena? Biar saya tulis langsung. 3 kurang 2 itu rumusnya. Nanti ambil kertas ini tengok. 3 kurang 2. Apa nanti 3 itu Pak Ustaz? Modal nan diputar. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang. Dah 3 dikurang 2. Dikurang 2. Yang 2 itu apa? Hutang tambah rugi. Baru hasil sama dengan, kalau masih dapat 85 gram emas sama dengan 42.500.000, maka dikeluarkan zakat 2,5%. Syukron, merci beaucoup, arigato, matur suwun. Modal yang diputar tambah hutang, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi selama setahun.
dikeluarkan. Itulah makna ucapan orang hutang bisa ngurangi zakat. Hutang terkait bisnis. Jangan ketika datang ambil zakat, Pak, Bapak berzakat ya. Masih banyak lagi utang, rumah di Citraland 5 miliar belum lunas. Itu mobil Ferrari, mobil sport Lamborghini. Ini orang tak betul. Orang tak betul. Saking habisnya udah kertas, paksa pakai kotak. Bagaimana hukumnya laki-laki memanjangkan rambut? Nah, nyindir saya. Nabi Muhammad SAW rambutnya panjang. Sampai kemana? Ditarik dari depan sampai ke belakang. Baru dipotong di sini. Potongnya di sini. Setelah rambut ini panjang, baru ditutup pakai kolan suah. Tutup pakai topi. Setelah itu baru pakai sorban. 3 lapis. Rambut, kolan suah, sorban. Kenapa? Karena kalau Nabi naik onta, cahaya matahari. Kalau orang kena dehidrasi, rusak isi kepalanya. Makanya mereka itu pakai 3. Rambut penutup tebal, dipakai kolan suah, peci, topi, baru pakai sorban di atas. Makanya Nabi waktu mau ke Makkah, wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi memakai imamah sorban berwarna hitam. Setelah pakai sorban, pakai toyalis lagi, kain penutup lagi dari atas. Makanya jangan heran ulama-ulama besar itu. Karena di sana iklimnya, cuacanya beda dengan tempat kita. Nah, nanti waktu haji baru dia gondol. Yang tak boleh itu dia pasang rambut panjang menyerupai perempuan. Nah, itu boleh. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Badan tegak, buta rambut panjang. Mau ke mana? Ke masjid. Oh, Bang Saleh. Saya masbuk di saat imam tahiyat akhir. Apa saya ikut duduk tahiyat akhir apa duduk tahiyat awal? Pendapat pertama yang kuat, duduknya duduk iftirash. Iftirash, duduk di atas kaki kiri, duduk tasyahud awal. Kalau ada yang membuat tawarruk dari kata waraka, warik, pantatnya ke lantai, tetap sah. Tapi saya pakai pendapat pertama. Sudah saya tulis dalam buku 77 Tanya Jawab Sholat. Download gratis di internet. Kemana aja selama ini? Mohon penjelasan apa itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Man huwal Azhari? Siapakah itu Azhari? Dalam akidah Asy'ari Maturidi, dalam mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali, dalam tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dia mentakwil, ayat ditakwilkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Tidak dipahaminya Allah duduk di atas aras macam duduk di atas kursi. Tapi takwil. Apa takwil? Allah berkuasa. Sudah kita jelaskan kemarin, ada namanya Khawarij, ada namanya Murji'ah, ada namanya Qadariyah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Fitnah Khalqil Quran, ada namanya Syiah, ada namanya Batiniyah. Ini semua keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada namanya Mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Ya Allah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dipahaminya tangan Allah. Maka Asy'ari Maturidi mentakwil, bukan tangan Allah, tapi makna kuasa Allah. Allah turun dari langit ke bawah. Bukan Allah turun maknanya, tapi rahmat Allah turun. Allah tersenyum, Allah tertawa. Ada seorang suami sama istri diundangnya tamu, tapi nasinya tak banyak, hanya cukup untuk anaknya. Dimasaknya nasinya, pas mau makan dimatikannya lampu, dia pura-pura ngunyah. Supaya tamunya mau makan. Setelah habis baru dihidupkan lampu. Besoknya datang menghadap, Nabi tersenyum. Apa kata Nabi? Dhahikallah min sani'ikuma. Tadi malam Allah tertawa menengok perbuatan kalian. Apakah Allah tertawa macam kita ketawa? Kakak. Apa makna Allah tertawa di situ? Ditakwilkan. Makna tertawa, Allah menurunkan ridhanya. Allah ridha menengok perbuatan kalian tadi malam. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku selangkah, maka aku akan dekatkan dia sejengkal. Kalau dia dekat sejengkal, aku akan dekatkan dia selengan. In atani yamshi, kalau hambaku itu datang berjalan, maka aku ataitu harwalah, aku akan berlari. Coba tengok punya hadis. Kalau hambaku mendekat kepadaku berjalan, aku akan mendekat ke dia berlari. Apakah Allah lari macam kita maraton? Tidak. Lalu apa makna di situ? Allah berbuat lebih dari yang dilakukan hamba. Ini namanya takwil. Akidah Asy'ari mentakwil. Karena kalau tidak takwil terjerumus kepada tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk, batal iman karena 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.